Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, umur yang berkah, keimanan yang selalu ada di dalam diri kita, serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, sehingga pantaslah kita menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Sholawat teriring salam semoga selalu kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, serta kepada sahabat kerabat beliau hingga akhir zaman. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan SMPIT Hidayatul Quran Boarding School yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izinnya Allah kita diberikan kesempatan umur yang berkah, keimanan yang kokoh, serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga sampailah kita berada pada hari ke-18 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini, Allah perintahkan kepada kita umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa dengan tujuan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Seperti di dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Ketika kita berpuasa, kita cenderung menghemat tenaga dan pikiran saat bekerja maupun dalam beraktivitas lainnya. Namun, hal itu seharusnya bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan. Sebab Allah menjanjikan kepada hambanya
yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan niat kepadanya dengan mendapatkan keridhaan dari Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mendorong kepada kita sebagai umatnya agar tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan karena begitu banyak keuntungan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan hal positif dan bermanfaat. Salah satunya dengan cara kita hari ini mengikuti kajian ceramah Ramadan Ukhuwah dengan tema tetap produktif di bulan Ramadan. Pemirsa, ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang dirahmati Allah. Sebagaimana di dalam Islam menyatakan, makna produktif adalah suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan kebermanfaatan bagi diri kita, atau kegiatan yang dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat, terlebih lagi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman dan berkarya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Maksud dari hadis ini adalah produktif yang menghasilkan berbagai kebaikan. Pemirsa, ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan manajemen waktu. Hal ini dikuatkan dan senada dengan firman Allah pada surah Al-Asr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Pemirsa, ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah, kita diberikan Allah rangkaian waktu yang sama, 24 jam dalam sehari semalamnya. Dan waktu itu pun tidak akan pernah kembali dan terulang lagi kepada kita. Oleh karenanya, salah satu cara untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan, hendaklah kita berupaya melakukan hal-hal terbaik, amal-amal unggulan, dan produktif di bulan suci Ramadan dengan cara melakukan aktivitas yang bermanfaat, seperti yang pertama, mengevaluasi target Ramadan di tahun lalu. Yang kedua, menentukan dan membuat target dan program besar Ramadan di tahun ini. Pemirsa, ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah, salah satu fungsi dan manfaat mengevaluasi target Ramadan kita di tahun lalu adalah kita bisa memperbaiki dan meningkatkannya. Misalnya, di tahun lalu, di Ramadan yang lalu, target program Ramadan kita kurang tercapai karena sebuah sebab. Maka di tahun ini kita evaluasi dan kita carikan solusi yang terbaik. Ataupun ketika di Ramadan tahun lalu semua program
Ramadan kita terjalan dengan baik dan tuntas, maka di tahun ini kita tingkatkan semaksimal mungkin. Berikutnya, cara kita terus produktif di bulan Ramadan adalah dengan menentukan dan membuat target bulan Ramadan di tahun ini, baik dari segi spiritual, intelektual, emosional, dan fisik. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Contoh produktivitas spiritual misalnya dengan cara memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Misalnya, memperbanyak tilawah Al-Quran dan mengkhatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang erat hubungannya dengan Al-Quran. Karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Karena itu, tilawah, membaca, sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama saat itu dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi SAW dan generasi terbaik. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhir ayat. Yang artinya beberapa hari ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadis riwayat Bukhari pun menyebutkan, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemuinya pada tiap malam di bulan Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, contoh produktivitas spiritual ialah kita melaksanakan sedekah, berinfak di jalan Allah. Memberi makan orang, berbuka puasa semampu kita. Berikutnya, memperbanyak doa di bulan Ramadan. Karena dengan banyaknya doa yang kita hanturkan kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan khususnya di bulan suci Ramadan. Berikutnya, i'tikaf di Ashrul Awakhir, beriktikaf di 10 terakhir pada bulan Ramadan. Berikutnya lagi, yaitu Qiyam Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Tentu akan mendapatkan nilai tambah kita, mendapatkan berkahnya kita dalam mengikuti ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, menjauhi perbuatan yang merusak pahala puasa kita. Ini adalah beberapa poin-poin amalan unggulan di bulan Ramadan. Tentu di lain ini masih banyak lagi amalan yang sangat luar biasa yang perlu kita utamakan, yang perlu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Dari segi produktivitas intelektual, misalnya kita manfaatkan bulan Ramadan kita, hari-hari di bulan Ramadan kita dengan terus berkarya, mengasah wawasan dan pengetahuan kita. Misalnya, kita sering menulis kajian tentang kemusliman, tentang keislaman, atau kita sering membaca artikel tentang kajian Islam maupun membaca sirah Nabi dan lain sebagainya. Kemudian, dari segi produktivitas emosional, misalnya di tahun ini
kita unggulkan, bagaimana kita bisa membentuk rasa syukur kita dengan hal sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga terus berusaha dan terus belajar bagaimana kita tanpa mengeluh ketika diberikan apapun kepada kita. Baik itu bahagianya kita, dukanya kita, tugas kita, berat beban yang kita sandang saat ini, semoga tidak mengurangi nilai kita selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin kata mengeluh ini sangat mudah kita ucapkan. Mengurangi rasa mengeluh ini mudah kita ucapkan. Akan tetapi dalam aplikasinya kita perlu perjuangkan. Step demi stepnya kita minta pertolongan kepada Allah dan insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita menuju kebaikan. Insya Allah. Yang terakhir, dari segi fisik, produktivitas fisik, yaitu kita manfaatkan hari-hari di bulan Ramadan kita dengan aktivitas yang bisa mengolah fisik kita menjadi tambah semangat, tambah kuat dalam melakukan aktivitas bermanfaat. Misalnya, kita melakukan olahraga ringan semampu kita. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Itulah tadi sedikit upaya kita yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Walaupun hanya beberapa upaya yang kita bisa lakukan, namun kita niatkan selalu mengharapkan keridhaan dari Allah. Insya Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan. Insya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati Allah. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, umur yang berkah, dan keimanan yang selalu ada di dalam hati kita, serta ketenangan jiwa. Oleh karenanya, hendaklah kita selalu membiasakan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharekan pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan terutama bagi diri kami pribadi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah, Bapak Ibu, Ananda, siswa SIT Ukhuwah dan SMP IT Hidayatul Quran Boarding School yang selalu senantiasa setia dan mengikuti kajian ceramah Ramadan Ukhuwah setiap hari di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kita keberkahan, kesehatan, dan juga Allah berikan kita jalan menuju surganya dengan mengharapkan keridhaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan milik kami pribadi. Marilah kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah khilafnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.